perkumpulan yang mendapat rahmat dari Allah SWT, dan juga pertemuan bukanlah pertemuan yang pertama. Insyaallah ini pertemuan silaturahmi akan berlanjut di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Dan juga mungkin kita semua pada malam ini selesai acara khusus, yaitu Ustaz yang telah hadir di depan kita. Mungkin besok usahanya akan berdaulat di tempat yang lain. Selalulah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semuanya yang hadir, ini adalah bahkan untuk ibadah Allah SWT. Maka sekali lagi terima kasih yang sangat-sangat besar atas kemuliaan kehormatan yang diberikan kepada kita ini. Ini tidak dapat kita hargai dengan benda apapun selain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan melindungi, memelihara kita, dan juga memberi petunjuk untuk kita bersama. Selanjutnya salam pada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui hidup beliau kita dapat petunjuk dan terbawa kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya penghormatan yang segitu tinggi pada Ustaz, yaitu Haji Muhammad Syauqi, putra dari almarhum Haji Zainuddin Zaid yang telah hadir di hadapan kita, dan juga rombongan yang membawa yang telah datang di hadapan kita semua. Ini semuanya adalah Allah lah yang akan mengantarkan rombongan daripada Ustaz yang telah datang ke tempat kita. Mudah-mudahan dalam acara ini kita akan mendapat mungkin itu petunjuk dan juga bimbingan-bimbingan, terutama kepada anak-anak kami yang sedang belajar, Mungkin Ustaz dan dapatlah memberi bimbingan, memberi petunjuk, dan juga mengarahkan anak-anak kita ini menjadikan generasi-generasi penerus yang akan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hormatan pada para undangan yang hadir, Pak Besi, Ibu Ibu yang ada di sekitar itu kompleks daerah Sada dan masjid ini yang telah hadir. Mudah-mudahan kita semua sebelum acara ini selesai, mudah-mudahan kita sabar untuk kita temani dan kita sama-sama itu di dalam meramaikan acara-acara, yaitu ceramah atau bimbingan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yang nanti. Dan kami berduga sedikit dan bayangkan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah yang ada di Aceh, tapi pusatnya di Bukit Raya, dan jumlah cabang dan ranting seluruh Aceh jumlah lebih kurang 124 cabang. Insyaallah ini Daya Darus Saadah serta baru nama desa Kampung ini adalah termasuk didirikan pada tahun 1887. Sudah berumur hampir 30 tahun, hampir 40 tahun. Mudah-mudahan generasi ini generasi yang bertekun di waktu pendidikan dalam yayasan. Insyaallah tidak ada yang selesai, tidak ada yang juga mendirikan daerah-daerah
WC dan tempat-tempat kita buang hajat pun belum yang semestinya layak untuk kita pakai. Maka ini pun dalam kekurangan ini sangat kami mohon minta maaf ada kekurangan, dan kami sekali lagi adalah ini merupakan penghormatan yang sangat besar kepada kami di atas kedatangan itu putra almarhum yang seolah-olah merupakan mimpi bagi kami pada malam ini. Mudah-mudahan acara ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon pada Ustaz akan memberi bimbingan dan juga arahan kepada anak-anak kami supaya anak-anak kami ini lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Insyaallah. Saya rasa tak perlu yang banyak yang saya sampaikan. Acara ini langsung bagi kami serahkan corong ini langsung kepada Ustaz untuk memberi bimbingan dan arahan, nasihat, petunjuk untuk kami semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian disampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan acara selanjutnya tausiah ataupun ceramah singkat daripada Al-Mukarram yang terhormat yang mulia Kiai Haji Syauqi MZ. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar Rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap Dewan Pengajar Hidayah Darus Sa'adah, wabil khusus orang tua saya Al-Mukarram Abu Muhammad Ishaq. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemudahan, ketua perjalanan kami bersama komunitas Riau Indonesia mengaji, ada Bang Henry, sahibul wasilah kedatangan saya di Dayah Darus Sa'adah ini, Al-Mukarram Tengku Fadli, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan santriwati keluarga
Perusahaan Dayah As-Sa'adah As-Sa'adah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini paling tidak ada 3 keberkahan yang sedang kita laksanakan. Pertama, keberkahan yang diantara itu adalah duduknya kita bersama dengan warasatul anbiya. Yang kedua, duduknya kita di majelis ilmu. Yang ketiga, keberkahan kita i'tikaf di dalam masjid pada malam Jumat yang mulia ini. 3 keberkahan dari satu tempat. Mudah-mudahan Allah jawab segala hajat-hajat kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan berbahagia yang pada malam hari ini, mengambil keberkahan dari orang tua saya, dari akun, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita keluarga besar Dayah Darus Sa'adah ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di masjid mulia ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Ya para santri ya, berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Pertama, pesan baginda Rasul kalau kita mau bahagia di Dayah Darus Sa'adah ini harus apa? Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi itu kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Tidak apa-apa, memangnya salah. Rumah kita bagus besar, bahagia apa tidak? Ya. Tapi di mana rumah kita sesungguhnya? Oh maaf adik-adikku sayang, rumah kita ternyata adanya di hati kita, Pak. Baitun wasi' ai qalbun wasi', hati yang luas. Rumah kita sebagai muslim adanya di hati. Kok bisa? Kita tengok berapa banyak orang-orang yang tinggal di perumahan-perumahan mewah, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Ya kan? Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Di rumah yang nempatin hanya pembantunya saja. Di rumah sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Kok bisa? Karena hatinya sempit, Pak. Tapi kita tengoklah di sekitaran Dayah kita tercintai, rumah yang alhamdulillah sebatas punya saja, masuk ekonomi makmur. Rumah saja sama suku. Ya makmur itu makmur. Tapi karena saudara-saudara kita di seputaran Dayah ini hatinya luas, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih baca maulid. Di rumah masih bisa menghidupkan ibadah sholat sunnah tahajud. Saya
yakin besar rasanya itu rumah. Ayo, adik-adikku, dalam sejarah mencatat bahwa rumah baginda Rasul sendiri itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi maaf, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Nah, ini yang celaka, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat itu namanya. Itu kena 2 penyakit tuh. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. SMS. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu kalau orang kena penyakit 2 tersebut, insya Allah sama gemuk nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa gemuk pun. Melihat orang senang susah, melihat orang susah senang. Ini kan sekarang begini. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia keluarga besar dari Darus Saadah ini harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Bu. Tenang-tenang aja ibu nih. Ayo, mohon maaf. Ini kan kita bicara soal penyakit saja dulu deh, penyakit hati deh. Ya, ini maaf sekali maaf. Kan kalau kita mau jujur, ini pikir ini, ya kita sekarang ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu lah, bukan buat adik-adik saya, tapi ini khusus buat bapak dan ibu. Kita di Biren ini Pak, lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa mengobati penyakit rohani. Betul? Kita sering lupa tuh Pak, penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Coba lihat, orang kalau terkena penyakit jasmani, buru-buru cari dokter. Enggak cukup dokter spesialis umum, cari dokter spesialis. Enggak ada di Aceh, cari sampai ke Malaysia. Orang terkena penyakit jasmani, khawatirnya luar biasa. Betul? Ini contoh nih, yang lagi sekarang kita laksanakan PPKM. Akibat apa PPKM? COVID-19 atau virus corona. Ya, sekarang saya tanya buat adik-adik saya nih, yang terberat dari kena corona itu apa sih? Paling mati. Selesai urusan. Iya kan? Benar apa tidak? Kalau gitu apa Pak bedanya dengan penyakit lain Pak? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, bahkan tidur pun bisa mati. Kalau tidurnya di tengah jalan, Bu, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Ayo santri, kita baca sama-sama. Inna sholati wa mati apa meninggal? Mati. Enggak ada waktu sholat wa meninggal, enggak ada. Yang paling berat dari COVID
selesai urusan. Tapi lihat kita sekarang tentang COVID ini, ya Allah, ya Rabbana, kekhawatiran kita akan COVID ini melebihi kekhawatiran kita akan azab neraka. Betul. Kita lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi lihat gara-gara efek COVID ini, Pak. Bahkan tata cara kita ibadah kepada Allah pun saat ini gara-gara COVID sudah berubah. Alhamdulillah, insya Allah adik-adik saya tidak akan ngalamin, amin. Tapi lihat saudara-saudara kita di luar daya dari Saada ini, bagaimana mereka dalam menghidupkan sholat berjamaah saat ini sudah mulai diatur berjaga jarak. Betul. Cara ibadah kita kepada Allah kita lupa. Baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan sholatmu. Kenapa? Fa inna taswiyata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Tapi sekarang sholat sudah mulai berjarak. Dulu sebelum ada pandemi COVID ini, jangankan setan, orang susah lewat di dalam masjid kita di Aceh ini. Betul. Sekarang ini akibat COVID ini, jangankan orang lewat, setan lari-larian di dalam masjid sekarang. Kenapa? Sholat sudah berjarak saat ini. Tuh, yang terlihat dari sholat. Lalu apa lagi? Silaturahmi kita sekarang pun sudah mulai berubah. Betul-betul. Dulu yang namanya ketemu sahabat itu kan pasti salaman. Kenapa? Sesuai yang diajarkan sama baginda Rasul, ketika dua orang muslim bertemu, kemudian mereka berjabat tangan. Selama berjabat tangan itu Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang orang salaman tidak mau. Bagaimana caranya salaman model baru? Ini mau silaturahmi atau mau ngajakin berantem? Kenapa? Akibat rendahnya tingkat keyakinan kita sama Allah. Kita sering lupa penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia. Saya belum pernah ngaji sama guru-guru saya deh. Ketika nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? COVID, Pak. Ya maaf ini, maaf loh Pak, maaf ini. Saya bukannya tidak bilang bahwa COVID itu tidak ada. Saya percaya COVID itu ada, tapi tolonglah beritanya jangan untuk nakut-nakutin umat Islam saja. Ini kan lihat nih, COVID meningkat itu, Ramadan meningkat COVID. Ya kan? Mau Syawal naik lagi COVID. Mau Idul Adha kemarin, level 3. Bahkan di Jakarta level 4, Pak. Nanti saya khawatir minggu depan level pedas gila. PPKM sudah pakai
Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, maka imun pun akan meningkat. Bapak Ibu jamaah serta adik-adikku sekalian, keluarga besar Daya Darus Saadah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda begini, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita lihat. Dan antara PPKM sekarang ini banyak masjid dan musola kan yang kosong di tempat kita ini. Betul atau betul? Islam hanya dikenal sebatas cerita. Betapa saat ini buat adik-adik saya santri sekarang ngomong ini. Adik-adik santriwan dan santriwati, maaf sekali saya harus bicara. Bagaimana nanti Islam di Aceh tercinta kita ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang, bukan di pundak Abun jawabannya, bukan di pundak guru-guru kita jawabannya, tapi di pundak kalianlah jawabannya. Islam masih bakal ada di Aceh ini atau tidak. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia itu pasti Pak. Tapi jangan lupa sayang, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul Islam masih akan ada di Aceh tercinta kita ini kalau generasi-generasi muda yang mulai dijauhkan dari agama. Allahu Akbar. Kan sangat terasa Bapak Ibu bahwa memang di 2021 ini kita sedang berpacu dalam agama. Melodi. Orang lagi ngomongin agama, melodi lagi. Gak salah, kenceng lagi. Ayo kita luaskan hati kita untuk penyakit jasmani itu. Untuk penyakit jasmani kita lebih sering, ya kan, lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani. Ya Allah, ya Rabbana. Pemerintah pengumuman bagaimana cara mencegah corona kita patuhin Pak. Kenapa? Ditakut-takutinya kita kalau kena corona begini. Al-Quran sudah hampir 15 abad memperingatkan tentang azab neraka. Kita malah terkesan tenang-tenang saja tentang azab neraka ini. Penyakit dunia, penyakit jasmani. Dunia saja dihancurkan, akhirat kan tetap aman. Betul? Tapi kalau penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Qadirul Jalil. Ini contoh nih, maaf nih, pelit. Apa di sini pelit? Sama ya? Pelit. Pelit. Saya tanya sekarang, ada nggak di sini yang suka sama orang pelit? Ada apa tidak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang kita juga pelit. Tapi tidak ada satupun dari kita yang suka sama sifat kekeritan itu sendiri. Betul. Nah, ayo buat para santri, kita mulai malam hari ini kita luaskan hati kita. Makanya dulu aku
depan gerbang pesantren terdiam sebentar. Bukan sebentar sih, agak lama. Beliau melihat ada sebuah tulisan yang terdiri dari 3 suku kata. Kalimatnya itu sepele sekali, simpel benar kalimat itu. Apa kalimat itu? Kalimat itu hanya 3 suku kata, jalan masih panjang. Begitu beliau masuk, ada kesempatan kedua, saya tanya sama orang tua saya, ayah, kenapa Ki? Kenapa tadi ketika hendak masuk ke pesantren, ayah kok diam dulu sebentar? Ayah cuma lagi merenungi betapa Kiai Zainuddin itu menggunakan bahasa yang begitu singkat tapi syarat akan makna. Saya tanya, syaratnya bagaimana ya? Itu kalimat tersebut seolah-olah mengajarkan kepada santri, wahai kalian santri-santri pelosok, iya kalian sudah hafal itu Jurumiyah, iya kalian hafal itu Alfiyah, kalian hafal itu Ibnu Malik, tapi ingat baik-baik para santri, jalan masih panjang. Jangan pernah kalian merasa cukup dengan ilmu yang kalian punya sehingga kalian merasa pintar lalu tepuk dada di antara kalian. Jalan masih panjang. Ayo buat adik-adik saya daya Darussaada ini, harus biasakan kita mengambil ilmu di pesantren itu layaknya kita sedang tenggelam dan minum air laut. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Kenapa? Karena perbedaan ilmu dunia sama ilmu akhirat itu sangat jauh berbeda. Ilmu dunia semakin kita banyak baca, semakin banyak tahu kita. Betul? Tapi efeknya apa? Semakin banyak tahu tentu semakin pintar kita dibuat karena bacaan kita. Betul kan? Tapi ada efek sampingnya. Apa? Akan semakin sombong kita dibuat sama dunia ini, Pak. Mau contoh nyata? Tidak ada seorang profesor pun mau dipanggil Pak. Itu saja yang simpel. Saya profesor. Sembarangan saja kamu manggil Pak. Panggil saya Prof. Ilmu dunia itu, Pak, sombong kita dibuatnya. Tapi ilmu akhirat, Bang, Dek, sayang, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita belajar, semakin bodoh dan tidak tahu kita dibuatnya. Efeknya tawadhu kita dikerjain sama ilmu agama. Contoh, tidak ada seorang ulama manapun merasa dirinya paling hebat dibandingkan ulama lain. Pasti beliau bakal berkata, antum lebih hebat dari saya. Saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan antum. Bayangkan ilmu akhirat, ilmu dunia dan ilmu agama ini, betapa sangat berbeda. Mumpung kalian masih ada di pesantren Daya tercinta ini, pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Kenapa? Karena inna likulli syai'in zamanun. Segala sesuatu itu berzaman. Zaman yang abun sedang hadapi sekarang ini, waktunya akan berbeda dengan zaman yang akan kalian hadapi nanti. Akan tentu lebih banyak ujian, cobaan dan tempaan kalian dalam menegakkan agama Allah. Bukankah baginda Nabi memperingatkan nanti di akhir zaman itu orang yang benar-benar menjalankan agama laksana mereka memegang bara api di tangannya sendiri. Panas, tapi pesan baginda Nabi, jangan kau lepaskan bara api tersebut. Hati-hati ya, adik-adikku, terutama sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Makanya saya bilang, bahagialah kalian masih menikmati indahnya udara hidayah tercinta kita ini. Kalian mengaji sama guru-guru yang sangat kedua-duanya mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kawan-kawan kalian,
saudara-saudara kalian yang ingin menikmati indahnya udara Dayak ini, tapi karena keterbatasan tempat, keterbatasan biaya, mereka nggak bisa masuk Dayak. Efek sampingnya apa? Mereka pada belajar agama, mendalami agamanya lewat Google. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar Dayak itu mengajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran, mohon maaf aku, bahwa orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Banyak tahu, iya, tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, kamu dari mana? Saya katanya. Berapa banyak sekarang saudara-saudara kita di luar Dayak itu baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia saudara-saudara muslimnya sendiri. Bapak Ibu serta adik-adikku, para santriwan dan santriwati, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus mempunyai hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah diri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Muslim bahagia yang mempunyai hati yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya markabun syariah, punya kendaraan biar baru asal laju, baru ngebut, enak tuh Pak. Apa sih kendaraan itu sesungguhnya? Kendaraan itu kan alat transportasi. Tujuannya alat transportasi apa sesungguhnya? Untuk memudahkan komunikasi. Arti markabun syariah di sini, kalau kita mau bahagia, kita harus mempunyai pergaulan yang luas. Muslim akan bahagia kalau mempunyai pergaulan yang luas. Tidak macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita bakal jalan kubur sendiri? Kan betapapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul? Ini kan kita dari ilmu sosial disebut sebagai makhluk yang zoopolitikan, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya Allah, apa mentang-mentang saya malam hari ini bisa berdiri di samping Abu ini, terus saya merasa diri saya paling hebat. Para santri Dayak Darus Saadah, semua harus ngaji sama saya ya. Yang gak ngaji sama saya, nanti Islam yang gak benar. Setan saya. Kenapa? Betapapun hebat saya ceramah, Pak. 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin gak ada. Hebat apa tidak? Paling kata Sapam Dayak itu Syauki udah lama begitu ya. Saya bisa ngomong enak begini, kok bisa Pak? Karena kan ada yang dengerin. Betul kan? Bapak, Ibu, para santriwan, santriwati bisa duduk tenang di sini 1 jam lebih. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan. Sehingga bisa bayangkan kalau santri Dayak Darus Saadah ini duduk 2 jam menghadap ke sini, di depan gak ada apa-apa. Itu lebih serem. Pesantren kesurupan. Di sini gak ada ampun pula. Santri tetap aja duduk. Itu lebih serem. Betapapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan diri kita, dalam lingkungan hidup kita. Ya, sombong kita yang apabila bisa merasa sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Bukankah
bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau itu kan seorang yang maksum, tapi dalam berdakwah baginda Rasul itu selalu ditemani oleh 4 karakter sahabat utama. Yang maaf, seharusnya santri-santriwan dan santriwati Dayah Darus Saadah ini harus ada kepribadian seperti 4 sahabat utama Rasulullah. Ya, saya berharap, mohon maaf aku sebelumnya, saya berharap santri-santri kita ini jangan semuanya jadi penceramah. Repot nanti rebutan terus. Ya, jangan. Coba lihat Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Betul kan? Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Orang tua yang bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Satu kampung akan masih terasa hangat, Pak, kalau masih ada Abu Bakarnya. Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang emosian. Bisanya cuma nyalahin anak-anak muda. Anak muda, salah kamu, salah. Yang benar bagaimana tuh? Tahu? Harus ada orang tua bijaksana. Selesai? Belum. Rasulullah pun punya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Seorang yang pemberani. Dayah Darus Saadah akan aman kalau santri-santrinya ada yang berjiwa seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa pesantren? Kenapa dayah kita, Bang? Ada yang mau coba-coba gangguin dayah kita tuh. Ayo samperin. Saya pengen lihat batang hidungnya kayak gimana. Umar. Harus ada santri dayah ini sosok Umarnya. Selesai? Belum. Rasulullah juga punya Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Orang kaya yang dermawan. Ini Dayah Darus Saadah, ini santri-santri harus ada sosok-sosok seperti Utsman bin Affan. Kalau bisa banyakin sosok Utsman bin Affan. Ini maaf. Ini bangun masjid, bangun dayah ini tidak cukup Buya pakai takbir. Allahu Akbar, belum semen datang. Boleh juga. Harus ada di Dayah Darus Saadah ini sosok-sosok seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Lagian maaf nih ya. Apaan saja Pak urusannya. Kalau yang menunjuk orang kaya selesai gak lama-lama. Benar-benar itu. Abun, kenapa? Nanti perpustakaan Islamnya dibangun sebelah sana saja ya. Itu kalau yang menunjuk Utsman Pak, selesai perpustakaan gak lama. Coba model kita gak punya duit tunjuk. Orang takut gak model semua. Kan ada pepatah bijak mengatakan, orang kaya orang miskin kebagian salah. Benar-benar. Ada orang kaya lagi kumpul di tengah orang banyak. Kebetulan sakit perut, maaf, dia kentut. Aduh, bapak sehat. Sehat katanya. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya kentut sehat. Coba model kita nggak punya apa-apa kentut sembarangan. Mampus kamu. Bangke. Maaf, buang angin aja kita masih salah kalau nggak punya duit. Kalau punya duit, aduh bapak sehat. Jadi harus ada, ya, santri-santri dari Dayah Darus Saadah ini sosok seperti Utsman bin Affan. Selesai? Belum. Rasulullah punya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Anak muda yang intellek.
Bukan kerjaannya setiap hari pegangin handphone, ngeliatin main game, main ML, main FF. Yang paling parah apa? TikTok. Ada santri kalian yang usaha yang punya TikTok? Ada. Saya maaf sekali kalau memang TikTok itu masih ada di handphone kalian, baik kalian bawa handphone ataupun tidak, saya berharap lebih baik tidak bawa handphone ke kalian. Ya, tapi kalau masih ada, Bapak Ibu besok periksa handphone anak-anak Bapak Ibu. Apakah di handphone anak-anak kita masih ada aplikasi tersebut? Kalau ada, cepat-cepatlah dihapus. Kenapa? Itu aplikasi yang paling berbahaya buat kita orang Islam. Kenapa? Lewat aplikasi tersebut, salah satu sifat dasar dari orang Islam, seorang mukmin, sudah diangkat lewat aplikasi tersebut. Apa itu Saudi? Hilangnya rasa malu dalam diri muslim dan muslimat kita sekarang. Coba lihat orang yang main TikTok. Benar mereka menggunakan baju kurung, benar mereka menggunakan jilbab syar'i, tapi mereka berjoget-joget di hadapan bulan tonton jutaan mata lewat aplikasi tersebut. Ini dosa jahiliyah, terutama yang buat perempuan. Ya, lebih sering manakah kita megang julunya kita atau megang handphone kita? Lebih banyak hafalan mana kita? Ayat Quran kita atau YouTuber kita? Lebih banyak mana pengetahuan kita tentang sejarah baginda Rasul atau sejarahnya Blackpink? Yang ketawa paling kenceng langganannya ya. Ya, ayo kita hidupkan lagi santri dari Dayak dan Sa'adah ini harus seperti 4 karakter sahabat ini, dan kita wajib sebagai santri ini menjadikan Abu ini sebagai sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abu ini memang al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi ketika baginda Rasulullah sudah tidak ada, maka Abdullah ini yang akan menjadi penerus jejaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para santriwan dan santriwati, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun masih ingin ngomong lama sebenarnya, cuma waktu mulai tidak memungkinkan, karena insya Allah nanti pagi kita masih ada jadwal lagi. Dari pagi itu Jumat, pada sholat Jumat kami langsung berangkat ke Banda Aceh. Selesai Banda Aceh kita langsung pulang ke Sabang. Di Sabang itu semalam, besoknya langsung pulang ke Jakarta. Di Jakarta pun sore malamnya itu sore jam 3 sampai di Jakarta. Habis maghrib sudah berangkat lagi ke Serang. Istirahat 2 hari, langsung berangkat lagi kami ke Kalimantan Barat bersama komunitas yang bisa mengaji di sana insya Allah sampai akhir bulan. Pulang lagi ke Jakarta, istirahat 4 hari, langsung berangkat lagi ke Singapura, Inggris dan Hong Kong. Itu juga kalau dia undang. Ayo, saya minta doanya dan keberkahan dari yang besar ini bahwa kedatangan kami di Aceh tercinta ini mempunyai visi untuk mengumpulkan para pewakil Al-Quran. Misi kami ini untuk mengumpulkan Al-Quran sebanyak 1 juta mushaf Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita punya saudara ini walaupun muda tapi konsisten berjuang untuk mengumpulkan lagi Al-Quran di tempat kita ini. Doakan mudah-mudahan kami amanah dan istiqomah dalam menyebarkan Al-Quran di tanah air tercinta kita ini. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan Fatihah ini kepada orang tua kita,
guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terdiri dahulu mendahulukan kita. Khusus majelis namaha Habib Sababi Kudu, Satu Fas, Walid Izin bin Anjad, ini hadis itu Khalilah, serta Syekh Mudawali. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau, Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan dalam keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, Pak. Majelis ilmu, majelis istajab doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis ini, keberkahan dari surat Al-Fatihah, keberkahan duduk bersama Abu, serta keberkahan dari malam Jumat yang mulia ini. Apabila ada yang sedang ada hajat, Allah percepat hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan yang terakhir mudah-mudahan Allah istiqomahkan para santri-santri yang Darus Sa'adah ini dalam menikmati Darus Sa'adah tercinta kita ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila aqrabil Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesimpulan pertemuan kita malam hari ini, ikan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman kalian. Jaga iman kalian yang baik-baik. Tanamkan dari hati kalian, dalam hati kalian tanamkan, wahai hati, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Wahai hati yang lalai, masa silakan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita itu, dengan iman saat ini kita sedang berjuang, dan dalam keimanan kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, ini bukan dasarnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dan adik-adik di dalam adik-adik daripada adik-adik Bapak Ibu di hadapan saya. Mohon dibukakan mulut dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun ini silaturahmi yang pertama buat kita, buat saya, tapi jangan sampai Allah jadikan ini silaturahmi terakhir bagi kita semua. Terima kasih kepada Abdul, terima kasih kepada Ibu atas ketersediaannya kami bisa hadir di Darus Sa'adah tercinta kita ini. Jumpa lagi insyaallah. Mohon maaf, usikum wa nafsi kita kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.